Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Api unggun di dalam hutan ini menyala dengan terang, namun tidak terasa hangat, karena pada saat ini telah kedatangan sosok jahat yang membawa aura dingin yang mencekam. Aura yang dipancarkan oleh sosok hitam itu penuh dengan aura kematian. Trio Sukui pun merasa takut di dalam hati mereka, karena sosok ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Fenchang maupun Mengli dari Kekaisaran Awan Angin. Di sisi lain, Trio Sukui sadar bahwa sosok ini datang karena memiliki masalah dengan Trio Lindong, dan masalah itu akan mereka selesaikan. Hal ini mereka ketahui dari percakapan antara Xiao Diao dengan sosok hitam sebelumnya. Sukui pun sekarang menatap Suro yang kemudian dia memberikan sebuah kode. Hal itu langsung dipahami oleh gadis cantik itu, bahwa dia harus segera mengaktifkan kekuatan misterius ketika sesuatu telah terjadi. Karena pada saat ini, kekuatan tempur utama dari kelompok ini hanyalah Suro dan juga Xiao Diao. Maka mereka harus bisa menjaga agar tidak ada satupun orang yang mengganggu pemulihan dari Lindong dan juga Xiaoyan. Karena sosok hitam yang bernama Jenderal Roh Kematian itu sepertinya bukan sosok yang bisa dianggap remeh. Di sisi lain, Xiao Diao menatap tajam pada sang Jenderal Roh Kematian, dan kemudian dia tertawa sambil mengatakan, "Jenderal Roh Kematian, aura tubuhmu itu memang tidak biasa dan sedikit mirip dengan seseorang yang berada di tahap hidup dan mati yang misterius. Tapi aku yakin bahwa ini hanya tipuan saja. Karena aku pernah mendengar ada sekelompok Wong Edian yang rela tinggal di kuburan karena banyak energi kematian. Mereka pun berlatih selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya tubuh mereka terkena erosi dari energi kematian itu, dan menyebabkan aura energi Yuan di dalam tubuh mereka pun berubah. Tapi mereka juga akan kehilangan beberapa umur sebagai kompensasi. Aku rasa kamu termasuk dalam kelompok Wong Edan itu." Xiao Diao mengatakan hal ini karena dia merasa bahwa aura di dalam tubuh Jenderal Roh Kematian lebih kuat daripada Fenchang. Namun hal itu juga jauh lebih lemah daripada orang-orang yang berada di tahap kehidupan dan juga kematian yang misterius. Jenderal Roh Kematian sangat kaget dengan ucapan dari Xiao Diao itu, karena dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda tampan akan membongkar trik kultivasinya. Namun sang jenderal kini pun mengatakan, "Kamu memang cukup cerdas, namun semakin kamu tahu tentang diriku, semakin kau cepat mati." Dengan lambaian tangan santainya, Xiao Diao pun menjawab, "Halah, kau tidak memiliki kualifikasi mengatakan hal itu padaku. Jika kau ingin tetap hidup, cepatlah pergi sebelum aku mulai menyerang." Jenderal Roh yang merasa diremehkan oleh Xiao Diao, dia pun tertawa lalu mengatakan, "Hehe, saat kalian bertarung, aku sedang duduk santai di pegunungan dan menikmati pertunjukan kalian. Namun sekarang kelompokmu sudah terluka, tapi kau masih berani mengatakan hal itu padaku." Tiba-tiba saja Xiao Diao pun berdiri dan dia menatap tajam dengan mata ungu yang sangat mengerikan. Lalu Xiao Diao pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, jangan sampai kau kabur. Kata-katamu terlalu sombong." Melihat Xiao Diao akan segera bergerak, Jenderal Roh Kematian pun tertawa jahat, dan dia mengeluarkan energi hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Hal itu membawa aura suram dan juga dingin. Xiao Diao kemudian melirik ke Trio Sukui, dan dirinya kini mengatakan, "Jangan pernah kalian pergi dari sisi Lindong dan juga Xiaoyan." Trio Sukui pun hanya mengangguk, karena bagaimanapun juga mereka harus menjaga pemulihan Lindong dan juga Xiaoyan saat ini. Karena setelah mereka selesai melakukan pemulihan, maka kelompok ini akan kembali mendapatkan kekuatan bertarung yang sangat mengerikan. Jenderal Roh Kematian pun tertawa, dan dirinya kini mengatakan, "Hanya mereka yang menjadi penjaga. Aku khawatir mereka tidak akan mampu." Setelah mengatakan hal itu, Jenderal Roh Kematian pun menjentikkan jari, dan melesatlah 5 energi hitam yang memiliki aura kematian ke arah Xiao Diao.
Xiaodiao yang melihat serangan yang dilakukan oleh Jenderal Roh Kematian, dia pada saat ini mengatakan, pengalamanmu masih kurang untuk memperlihatkan trik seperti itu padaku. Yang kemudian Xiaodiao mengangkat tangan dan dia pun mengepalkan tangannya dengan keras. Sebuah energi yang tidak terlihat keluar dari tangan Xiaodiao, seolah-olah energi itu telah berubah menjadi tangan besar yang langsung menghancurkan 5 energi hitam dengan mudah. Setelah itu, tubuh Xiaodiao sendiri menghilang dan dia segera muncul di atas Jenderal Roh Kematian yang kemudian melakukan tamparan keras dari atas. Sebuah energi ungu keluar dari tangan Xiaodiao yang pada saat ini membentuk tangan besar yang langsung memukul kepala Jenderal Roh Kematian. Hal itu membuatnya terlempar ke tanah sampai menimbulkan ledakan yang keras. Melihat serangan yang dilakukan oleh Xiaodiao, Sukui dan Suro pun kini berteriak, apakah dia sudah mati? Xiaodiao pun hanya diam saja. Matanya kini menajam yang langsung mengeluarkan serangan tajam dari ujung jarinya ke tempat kosong di sisi kanan dari Xiaodiao. Dan akhirnya, BOOM! Sebuah sosok hitam terlempar akibat serangan jari milik Xiaodiao. Setelah itu, Xiaodiao tertawa dan mengatakan, kamu benar-benar memiliki wajah untuk memainkan trik kecilmu di depanku. Aku telah berkeliaran di dunia ini, bahkan ketika dirimu belum lahir. Jangan sok keras kau di hadapanku. Jenderal Roh Kematian pada saat ini terlempar dan dia mulai menstabilkan tubuhnya di udara. Dia pun menatap Xiaodiao dengan mata yang tajam, yang kemudian tangan dari Jenderal Roh Kematian pada saat ini segera membentuk segel tertentu. Dan setelah itu, dia pun berteriak, tirai hantu Yama. Cahaya hitam berisi dengan energi kematian mulai menyebar di seluruh hutan ini yang langsung menutupi tubuh Xiaodiao. Sementara di dalam tirai itu, banyak hantu yang tidak terlihat. Mereka mulai menyerang Xiaodiao dengan sangat brutal. Namun setiap kali hantu itu mendekat, mereka langsung terpental oleh cahaya ungu yang dipancarkan oleh Xiaodiao. Hal itu membuat Jenderal Roh panik karena jurusnya ternyata tidak mempan. Yang pada akhirnya dia pun berteriak, Liu Zheng, Hu Diao, kenapa kalian tidak menyerang? Setelah teriakan itu muncul, kini dari dalam hutan yang lebat keluarlah 2 sosok yang langsung memancarkan sebuah energi Yuan yang sangat megah dan kemudian membentuk tangan yang besar yang langsung mengarah pada Lindong dan juga Xiaoyan. Melihat hal itu, Sukui dan juga Liu Ya langsung mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuh mereka untuk berhadapan dengan serangan itu. Namun energi mereka tampak sangat lemah di hadapan tangan besar yang akan menyerang Lindong. Dan dengan mudah, serangan Sukui serta Liu Ya pada saat ini telah dihancurkan oleh tangan itu. Melihat bahwa kakaknya dan juga Liu Ya tidak mampu menghadapi serangan tangan besar, pada saat ini Suro segera berteriak, kakak, serahkan padaku. Dia pun langsung maju di depan Sukui dan juga Liu Ya, yang kemudian cahaya hijau yang terang meledak dari dalam tubuh Suro. Hal itu segera membentuk perisai hijau yang tipis, dan pada akhirnya, bang! Tangan besar dan tirai tipis kali ini berbenturan. Namun hal itu tidak langsung menghilang. Dan ini bertahan selama beberapa detik, yang pada akhirnya tangan besar dan juga tirai tipis kini meledak dengan keras. Pada saat yang sama, Xiaodiao telah berhasil menghancurkan tirai hitam yang telah mengurung dirinya. Dia terlihat sangat marah, lalu mengepalkan tangannya. Dan kini keluarlah 5 cahaya ungu yang langsung membentuk rantai besi yang besar dan langsung menembus tubuh dari Jenderal Roh Kematian. Namun saat rantai itu telah menembus tubuhnya, tidak ada setetes darah pun yang keluar dari dalam tubuh sang jenderal. Dirinya malah tertawa yang kemudian mengatakan, tubuhku ini telah lama terkikis oleh energi kematian dan kamu tidak akan bisa membunuhku. Mendengar hal itu, Xiaodiao pun hanya bisa tertawa yang kemudian dia mengatakan, haha, kau hanyalah setengah mayat yang bodoh. Apa kau pikir kau telah benar-benar membuat tubuhmu itu menjadi abadi? Setelah mengatakan hal itu, Xiaodiao pun menggerakkan rantai yang kemudian keluar dari dalam tubuh Jenderal Roh Kematian dan kini segera melesat untuk menusuk dahi dari sang jenderal. Hal ini membuat Jenderal Roh Kematian menjadi sangat ketakutan. Dia pun segera menarik diri untuk mundur sambil membentuk segel pertahanan tirai hitam. Namun pertahanan itu sangat rapuh pada saat menghadapi rantai milik Xiaodiao yang kini terus melesat dan menyasar dahi sang jenderal. Hal ini membuatnya semakin takut yang kemudian Jenderal Roh Kematian pun berteriak, Liu Zheng,
Kenapa kalian lama sekali? Cepat bunuh mereka!" Mendengar teriakan dari Jenderal Roh Kematian, Liu Cheng dan juga Hu Diao pada saat ini mereka sangat kaget karena mereka tidak menyangka bahwa sang jenderal akan sangat tertekan. Dan tiba-tiba saja sebuah energi Yuan yang sangat megah segera terpancar dari dalam tubuh Liu Cheng dan juga Hu Diao, yang sebenarnya mereka berdua telah berada di tahap nirwana keempat, dan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan Feng Chang. Hal ini membuat Suro menjadi kaget, namun dia tidak takut. Yang kemudian Suro mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu kakak Lindong." Dia pun menggigit jarinya dan kemudian meneteskan darah pada segel di tangannya sambil berteriak, "Segel kedua, lepaskan!" Karena saat ini di tangan Suro sendiri sebenarnya ada 3 segel, dan dia telah membuka segel kedua yang lebih kuat dari segel pertama. Dan akhirnya, boom! Cahaya hijau yang terang pada saat ini segera meledak dari dalam tubuh Suro, dan hal itu menyapu dengan liar yang pada saat ini kekuatan Suro sendiri tidak kalah kuatnya dengan energi yang dikeluarkan oleh Liu Cheng dan juga Hu Diao. Kekuatan besar dari Suro yang keluar secara tiba-tiba itu membuat duo Liu Cheng kini menjadi sangat kaget. Padahal mereka telah menyaksikan Suro ketika melawan 5 orang dari Kekaisaran Awan Angin. Dan pada saat itu, kekuatan Suro sendiri tidak sebanding dengan duo Liu Cheng. Namun sekarang, semuanya benar-benar tidak terduga. Suro sendiri dengan cepat mengumpulkan energi hijau di tangannya, dan dia langsung berbenturan dengan serangan telapak tangan duo Liu Cheng, yang akhirnya dar. Kekuatan besar terpancar dari benturan itu membuat daun-daun di sekitar pertarungan mereka langsung hancur menjadi debu. Sementara tubuh Suro pada saat ini telah terpental mundur. Begitu juga dengan tubuh dari duo Liu Cheng. Duo Liu Cheng pun pada saat ini segera menoleh pada Jenderal Roh Kematian yang telah dipaksa dalam keadaan yang sangat menyedihkan oleh Xiao Diao. Hal ini membuat duo Liu Cheng tidak pernah menyangka bahwa Xiao Diao sekuat itu. Dan tiba-tiba saja Jenderal Roh pun berteriak, "Cepat selesaikan semuanya!" Duo Liu Cheng pun mengangguk, dan di dalam hati mereka tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka berdua meminta bantuan dari Jenderal Roh Kematian, maka urusan untuk membunuh Lindong akan sangat mudah dilakukan. Tapi semua itu telah meleset dari rencana. Mengetahui bahwa fakta tentang Xiao Diao pada saat ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dan sekarang, duo Liu Cheng pun akan segera menghabisi Suro, yang kemudian dia juga akan menghabisi Lindong serta Xiaoyan. Karena jika sampai mereka selesai dalam pemulihan, maka situasi ini akan segera berbalik. Karena duo Liu Cheng merasa bahwa kekuatan mereka pada saat ini tidak akan pernah bisa mengalahkan Lindong. Segera duo Liu Cheng pun melakukan serangan kombinasi. Kekuatan besar mereka pun segera memberikan tekanan pada Suro, yang kemudian mereka berteriak, "Jejak iblis kematian!" Sebuah segel hitam raksasa pun kemudian muncul, yang pada saat itu ada banyak hantu yang keluar dengan energi kematian segera menyerbu tanpa ampun dan menabrak tubuh dari Suro. Merasakan energi aneh menghantam dirinya, hal itu membuat wajah cantik dari Suro menjadi sangat serius. Dia pun mengeluarkan energi hijau di tangannya, yang kemudian mengubahnya menjadi serangan telapak tangan yang segera menyerang segel hantu. Mendapatkan serangan kuat dari Suro, segel hantu itu pun terlihat akan segera runtuh. Dan hal ini membuat duo Liu Cheng menjadi sangat panik. Mereka kemudian memberikan tinju dengan kekuatan Yuan yang besar pada segel hantu. Dan akhirnya serangan telapak tangan dari Suro pun hancur terkena tinjuan dari duo Liu Cheng. Suro pun kini mengeluarkan banyak keringat dari dahinya. Namun dirinya tidak akan pernah menyerah sebelum Lindong dan juga Xiaoyan terbangun dari pemulihannya. Karena Suro sendiri pada saat ini merasakan energi besar terpancar dari dalam tubuh Lindong dan juga Xiaoyan, yang kemungkinan sebentar lagi mereka akan segera bangun. Pada saat itu terjadi, maka sekelompok sampah itu akan tunduk di hadapan Lindong. Dan akhirnya dar. Sekuat tenaga, Suro pada saat ini menahan gempuran dari kekuatan duo Liu Cheng. Di sisi lain,
Xiao Dio sendiri telah berhasil memaksa Jenderal Roh dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jika dia tidak memiliki tubuh yang aneh, kemungkinan dia sudah akan mati di tangan Xiao Dio. Hal ini membuat Jenderal Roh sadar bahwa Xiao Dio sebenarnya jauh lebih kuat daripada dirinya. Namun sekarang, dia hanya bisa mengulur waktu sampai Liu Cheng menyelesaikan tugasnya. Xiao Dio sendiri paham dengan rencana penguluran waktu ini. Dia pun semakin memperkuat serangan rantai ungunya. Dan Xiao Dio tahu bahwa jenderal ini adalah seorang nirwana kelima, ditambah dengan teknik yang aneh yang dia miliki pada saat ini, membuat Xiao Dio merasa kesulitan untuk membunuhnya. Hal ini membuat Xiao Dio menjadi jengkel, dan dia sebenarnya akan segera melepaskan tubuh aslinya. Namun niat itu segera ditahan oleh Xiao Dio, karena dia sadar bahwa di wilayah zona inti dari medan perang kuno ini, kemungkinan akan ada anggota sekte super yang sedang mengawasi. Jika sampai melepaskan tubuh aslinya, maka Xiao Dio akan segera terdeteksi. Dan pada akhirnya, Xiao Dio pun memilih bertahan untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Xiao Dio kemudian meningkatkan serangannya, dan dia pada saat ini mengatakan, "Aku ingin melihat sejauh mana kau bisa bertahan." Hal itu membuat Jenderal Roh sangat panik dan ketakutan. Dia lalu berteriak, "Liu Cheng, gunakan cakar 1000 hantu." Di sisi lain, duo Liu Cheng sedang memaksa Suro untuk mundur selangkah demi selangkah. Mendapatkan teriakan itu, mereka sangat kaget dan langsung meludahkan darah dari dalam mulut mereka. Pada saat yang sama, energi Yuan hitam segera membungkus darah itu. Dan pada akhirnya, muncullah angin yang bertiup kencang yang dibarengi dengan teriakan hantu yang melengking. Dan tiba-tiba saja, segera muncul cakar hantu hitam raksasa yang di dalamnya terdapat banyak wajah manusia jahat yang saat ini telah berteriak dengan suara yang memekik. Hal itu sampai membuat energi Yuan seseorang bergejolak. Cakar hantu yang mengerikan itu pun segera meluncur ke arah Suro. Hal ini membuat wajah gadis cantik itu terlihat menjadi pucat. Namun Suro tidak berniat untuk mundur. Dia malah ingin membuka segel ketiga. Walaupun sebelumnya Xiao Dio pernah berpesan, jika saat ini tubuh Suro sendiri belum kuat untuk menahan kekuatan dari segel ketiga. Namun Suro tidak memiliki pilihan lagi. Walaupun dia harus terluka oleh kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu Lindong dan juga Xiaoyan dalam pemulihannya. Dan dengan cepat, Suro segera menggigit jarinya dan dia pun akan menempelkan darah pada segel ketiga. Namun tiba-tiba saja tangan Suro pada saat ini ditarik oleh seseorang dari belakang. Dia pun kemudian menoleh dan berkata, "Kakak Lindong." Senyum hangat pun segera muncul di wajah cantik Suro ketika dirinya melihat Lindong sudah berdiri di sampingnya. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Suro, kau tidak perlu membuka segel ketiga. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengelus kepala Suro dengan lembut. Dan kini, Lindong segera menoleh pada duo Liu Cheng. Dia pun tersenyum sambil mengatakan, "Serahkan sisanya padaku. Sampah pengecut seperti mereka memang tidak akan pernah berhenti." Dua Liu Cheng yang melihat kemunculan dari Lindong pun, kini mereka menjadi sangat kaget. Namun mereka sudah terlanjur mengeluarkan serangan pamungkas dan tidak bisa mundur lagi. Maka terpaksa, duo Liu Cheng menambahkan energi gelap dari telapak tangan mereka yang kemudian semakin memperkuat serangan cakar hantu. Karena mereka tidak bisa meremehkan kekuatan dari Lindong. Dengan kekuatan maksimal yang mereka keluarkan di cakar hantu itu, duo Liu Cheng pada saat ini sangat yakin bahwa mereka akan bisa mengalahkan Lindong. Dan dalam sekejap saja, cakar hantu sudah berubah menjadi warna hitam yang pekat karena penuh dengan energi kematian. Dan hal itu membuat ruang udara yang dilewatinya menjadi terkikis. Lindong pun mengangkat kepalanya dan dia pun menatap tajam pada cakar hantu yang pada saat ini memiliki bau busuk yang menyengat. Setelah itu, Lindong pun mengepalkan tangan dan keluarlah segel baja hitam yang merupakan harta karun jiwa surgawi, raungan naga hitam yang telah dia rebut dari tangan Feng Chang. Di mana pada saat ini Lindong sendiri sudah sepenuhnya menguasai dan bisa mengendalikan harta karun jiwa surgawi itu. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Baiklah, aku akan menggunakan kalian berdua
sebagai bahan uji coba untuk kekuatan harta karun jiwa surgawi ini. Dia pun segera mengepalkan tangannya, dan cahaya hitam yang kuat segera muncul dari segel baja hitam. Naga yang tertidur di dalamnya sekarang sudah mulai membuka matanya, yang kemudian meraung dengan sangat keras. Gelombang sonik pun segera dipancarkan dalam raungan naga hitam, yang pada saat ini segera melesat ke arah cakar hantu milik duo Liu Cheng. Dan akhirnya, dang dang dang, gelombang sonik pun menghantam dengan keras cakar hantu itu. Hal ini membuat cakar raksasa bergetar dengan hebat, yang sesaat kemudian mulai menunjukkan sebuah keretakan dalam jumlah yang banyak, disertai dengan percikan api yang besar. Dan akhirnya, dar, cakar hantu benar-benar hancur. Hal itu membuat duo Liu Cheng tidak percaya ketika mereka melihat hal ini, yang kemudian Liu Cheng segera berteriak, "Ayo kita mundur." Setelah mengatakan hal itu, duo Liu Cheng pun segera kabur begitu saja. Namun Lindong yang melihat hal ini, dirinya hanya tersenyum kemudian mengatakan, "Kalian ingin pergi ya?" Dengan cepat, Lindong pun menjentikan jari, dan kini 10 gelombang sonik sudah muncul di hadapan dari duo Liu Cheng. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek ketika melihat angin berhembus ke arah mereka, dan dengan cepat duo Liu Cheng pun segera mengaktifkan tubuh emas nirwana, yang pada akhirnya raungan naga hitam pun menerjang tubuh duo Liu Cheng. Gelombang sonik dari naga hitam itu benar-benar sangat tajam. Hal itu masih dengan mudah menyayat tubuh dari duo Liu Cheng, dan pada saat ini mereka berdua pun berteriak kesakitan, yang pada akhirnya tubuh duo Liu Cheng sudah berlumuran dengan darah. Namun mereka sekarang masih berusaha untuk kabur. Duo Liu Cheng tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Selama ini mereka telah mengawasi kelompok dari Lindong saat mereka baru saja masuk ke dalam kota Wanxiang. Namun kelompok duo Liu Cheng tidak berani untuk bertindak, karena sebenarnya mereka takut dengan Pak Tua Songte dan hanya bisa menunggu sampai hari ini. Namun perhitungan mereka benar-benar meleset, dan situasi ini di luar dugaan dari kelompok duo Liu Cheng. Liu Cheng sendiri segera melirik ke arah Hu Diao, dan dia kini mengatakan, "Ayo, cepat kita pergi." Baru saja mereka berbalik badan untuk kabur, sebuah angin yang besar datang bersama dengan tongkat hitam sebesar gunung dan segera menerjang tubuh mereka. Hal ini membuat duo Liu Cheng pun terlempar jauh, menabrak pohon hingga hancur. Mereka sangat kaget karena dada mereka tiba-tiba saja terhantam oleh tongkat hitam yang besar, dan seketika duo Liu Cheng pun memuntahkan darah. Hal ini membuat tubuh emas nirwana dari duo Liu Cheng menjadi sangat redup. Di sisi lain, sosok manusia yang bertubuh besar dengan aura ganas dan juga memegang tongkat hitam kini telah perlahan turun dari langit, yang kemudian berkata, "Karena kalian telah datang, jangan harap kalian bisa pergi." Dan sosok itu adalah Xiaoyan. Mendengar hal ini, duo Liu Cheng yang sudah terluka, raut wajah mereka menjadi sangat pucat, yang kemudian Liu Cheng pun berteriak, "Lindong, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh kami? Orang-orang di belakang kita bukanlah orang yang bisa dihadapi oleh lalat seperti kalian. Sebaiknya kalian membiarkan kami pergi. Jika tidak, maka nasibmu akan berakhir dengan sangat buruk." Dengan nada acuh tidak acuh, Lindong pun kini menjawabnya, "Selama ini kami sudah bersedia mundur dan tidak mencari masalah dengan kalian. Tapi lagi-lagi, kalian yang datang mencari masalah dengan kami. Kalian sebaiknya tidak mengambil 1 mil ketika telah diberikan 1 inci." Setelah mengatakan hal itu, segel naga di tangan Lindong sekarang mulai mengeluarkan cahaya hitam disertai dengan senyum bengis dari Lindong. Hal ini membuat mata dari duo Liu Cheng benar-benar sangat panik, yang kemudian sambil tersenyum Lindong pun mengatakan, "Kalian berdua tidak perlu repot-repot kabur lagi, karena hari ini aku akan mengambil seluruh hidup kalian, karena aku tidak peduli dari mana latar belakang kalian berasal." Cahaya hitam di segel raungan naga hitam pada saat ini semakin terlihat kuat, dan tiba-tiba saja naga hitam pun melonjak keluar dari dalam segel. Hal itu membawa sebuah tekanan yang sangat menakutkan, karena itu adalah jiwa naga hitam
yang sebelumnya dikalahkan oleh Lindo menggunakan aura naga surgawi. Karena Lindo merasa bahwa duo Liu Cheng ini bukan orang yang lemah, maka dia juga berniat langsung menggunakan jiwa naga hitam untuk mengakhiri urusan dengan mereka. Karena orang-orang seperti mereka yang sudah dikasih hati malah minta jantung, menurut Lindong memang pantas dilenyapkan daripada menyusahkan di masa depan. Dan akhirnya sosok naga hitam kini mulai muncul di langit dan dia mengaum dengan sangat keras. Cahaya hitam yang besar pun mulai menyebar seperti tirai yang langsung menutupi seluruh langit, dan hal itu membawa energi yang sangat mengerikan. Melihat hal ini, seketika duo Liu Cheng menjadi sangat pucat karena mereka bisa merasakan hawa pembantaian yang sangat kental dari naga hitam raksasa itu. Karena tidak mau mati, duo Liu Cheng segera mengeluarkan energi hitam pekat dari dalam tubuh mereka sambil berteriak, 1000 tubuh Raja Hantu. Yang kemudian, energi hitam kini berubah menjadi Raja Hantu raksasa, di mana hal itu terbentuk dari ribuan hantu yang telah bersatu, yang kemudian dipenuhi dengan aura jahat yang sangat menakutkan. Dan akhirnya, dar! Naga hitam pun kini bertabrakan dengan Raja Hantu. Hal itu menimbulkan ledakan yang keras, dan seluruh pohon di tempat ini segera berubah menjadi debu, yang pada akhirnya Raja Hantu pun lenyap. Hal ini membuat duo Liu Cheng benar-benar sangat panik karena pertahanan terkuat mereka dengan sangat mudah dihancurkan oleh naga hitam, di mana pada saat ini naga hitam segera menerjang tubuh dari duo Liu Cheng. Tubuh emas nirwana mereka berdua pun menjadi semakin meredup, yang pada akhirnya duo Liu Cheng pun musnah menjadi butiran debu di hadapan kekuatan dari naga hitam. Di sisi lain, Xiao Dio sendiri pada saat ini masih kejar-kejaran dengan Jenderal Roh Kematian karena sudah muak dengan orang itu yang selalu kabur terus-menerus. Xiao Dio segera mengeluarkan cahaya ungu hitam yang sangat kuat dari tangannya, dan hal itu segera Xiao Dio hantamkan dengan keras ke tubuh Jenderal Roh Kematian. Dan akhirnya, dar! Setengah tubuh dari Jenderal Roh Kematian pada saat ini langsung hancur dan sisa tubuhnya terjatuh ke tanah. Namun Jenderal Roh Kematian sendiri sekarang belum mati, tapi aura di dalam tubuhnya sudah sangat redup. Yang kemudian Xiao Dio menatap tajam pada Jenderal Roh Kematian sambil mengatakan, "Sebelumnya, informasi yang kau kumpulkan tentang kami sebelum kau menyerang itu terlalu buruk. Sayang sekali, kalian semua tidak akan punya kesempatan kedua." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jenderal Roh Kematian akan benar-benar dimusnahkan oleh Xiao Dio? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianku Season 9 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jenderal Roh yang hanya memiliki setengah tubuh saja pada saat ini terus memancarkan energi hitam dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat situasi tampak menjadi sangat aneh. Meski dia masih bernafas, tapi jelas pada saat ini Jenderal Roh telah terluka parah. Selain itu, jejak kemarahan dan juga ketakutan yang terpancar dari sorot matanya, karena dia tidak menyangka bakalan berada dalam posisi seperti saat ini. Karena aslinya, kekuatan nirwana kelima dari Jenderal Roh Kematian jelas sudah mengungguli para kerajaan super. Bahkan di zona inti dari medan perang kuno, dia akan dianggap sebagai elit yang sangat kuat dan juga ditakuti banyak orang. Ditambah dengan pelatihan yang unik dan aneh, orang-orang yang kekuatannya setara dengan Jenderal Roh Kematian tidak akan mampu memaksanya dalam kondisi seperti saat ini. Jenderal Roh yang sudah sekarat, matanya tajam menatap pada Xiao Dio. Lalu dia pun mengatakan, Kau sebenarnya bukan orang dari kerajaan peringkat rendah. Hal ini diketahui oleh teknik dan juga serangan yang dikeluarkan oleh Xiao Dio sebelumnya. Maka Jenderal Roh bisa memastikan bahwa Xiao Dio bukanlah asli dari kerajaan peringkat rendah. Xiao Dio pun pada saat ini tidak menggubris perkataan dari Jenderal Roh. Dia pun mengulurkan tangan dan keluarlah energi hitam ungu yang mengandung aura pembantaian. Yang kemudian Xiao Dio pun berkata,
Aku sudah katakan sebelumnya bahwa kelompokku tidak tertarik dengan apapun yang kalian rencanakan. Tapi kamu masih saja mengganggu kami. Maka dari itu, saat ini aku hanya bisa melenyapkan pengganggu seperti kalian. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Jenderal Roh Kematian sangat ketakutan. Namun dia segera tertawa dan mengatakan, "Kamu benar-benar naif. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak cukup beruntung untuk mengetahui rencana kami. Karena kamu terlibat dengan masalah ini, maka kelompok kami tidak akan melepaskanmu kecuali kalian semua bunuh diri." Xiao Diao pun dengan acuh dan tak acuh menjawabnya, "Kami tidak tertarik untuk mati. Namun kami memiliki banyak minat untuk menghabisimu." Setelah itu, tatapan mata dari Xiao Diao menjadi sedingin es. Dia tidak membiarkan Jenderal Roh berbicara lagi, karena sekarang Xiao Diao telah memanggil tombak cahaya ungu hitam dari langit, yang pada akhirnya, dar! Tombak itu pun menghantam tubuh Jenderal Roh, yang kemudian menghancurkannya. Serangan dari Xiao Diao itu membuat seluruh tanah di tempat ini bergetar, yang kemudian terdapat banyak retakan yang sangat besar karena kekuatan penghancur dari tombak cahaya ungu hitam benar-benar sangat menakutkan. Di sisi lain, Lindong pun segera bergegas menuju sisi dari Xiao Diao. Dia pun melihat tanah yang sudah berlubang sangat besar sambil bertanya, apakah dia sudah mati? Karena dalam hati, Lindong bisa merasakan bahwa Jenderal Roh ini berada di nirwana kelima. Bahkan jika Lindong mengerahkan seluruh kekuatan, belum tentu bisa mengalahkannya. Namun untungnya ada Xiao Diao yang mampu mengatasi orang yang merepotkan seperti Jenderal Roh. Tidak lama kemudian, Xiao Yan juga bergegas menuju tempat Xiao Diao. Dia melihat ke tanah yang sudah hancur dan bisa merasakan betapa kuatnya Jenderal Roh itu. Tiba-tiba saja mata dari Xiao Diao menajam, karena pada saat ini tanah yang hancur pun segera meledak dan cahaya hitam keluar menyapu ke segala arah. Hal itu dibarengi dengan suara yang bergema, "Tidak mudah untuk membunuhku. Lindong, kelompokmu telah menghabisi duo Liu Cheng. Sekarang ada dendam di antara kita. Tunggu saja, kalian semua akan menyesal karena terlibat dalam masalah ini. Saat waktunya telah tiba, semua jenius di wilayah Xuan Timur akan berakhir menjadi budak." Ekspresi wajah dari Lindong menjadi sangat serius ketika dirinya mendengar hal ini. Dia juga melihat cahaya hitam yang pada saat ini sedang terbang menembus langit. Karena itu, adalah Jenderal Roh Kematian yang sudah terluka parah, namun dirinya masih bisa kabur. Lindong segera mengeluarkan energi mental untuk menemukan tubuh Jenderal Roh yang asli di antara cahaya hitam yang pada saat ini sedang menembus langit. Namun pada akhirnya Lindong pun gagal. Sementara Xiao Diao yang ada di samping Lindong, matanya kali ini menajam. Dia mengulurkan tangan dan keluarlah cahaya hitam ungu yang kemudian menembus ruang yang kosong. Dan hal itu langsung menabrak cahaya hitam dengan keras. Saat itu terjadi, terdengarlah suara teriakan yang penuh dengan rasa kesakitan. Karena itu adalah sang Jenderal Roh. Namun dia masih berusaha untuk kabur hingga pada akhirnya menembus hutan dan hilang di dalam kegelapan. Xiao Diao pun hanya bisa memandangi cahaya hitam yang kali ini kabur sambil berkata, orang ini sebenarnya hanya di tahap nirwana kelima. Namun dia benar-benar memiliki gumpalan roh Yuan. Sepertinya dia memang memiliki latar belakang yang kuat. Ekspresi Lindong pun segera berubah saat dirinya mendengar kata-kata itu dari Xiao Diao. Dan kemudian Xiao Diao mulai menjelaskan, seorang kultivator hanya bisa menciptakan gumpalan roh Yuan saat berada di nirwana ketujuh. Ketika memiliki gumpalan roh Yuan, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan, maka mereka akan tetap bisa hidup sebagai roh. Namun yang membuat Xiao Diao terkejut adalah Jenderal Roh Kematian yang pada saat ini hanya berada di tahap nirwana kelima, namun sudah memiliki gumpalan roh Yuan. Hal itu membuat Xiao Diao menarik kesimpulan bahwa sepertinya gumpalan itu bukan tercipta secara alami, namun itu dengan menggunakan sebuah metode tertentu.
Lindong pun melihat pada Xiaodio yang kemudian mengatakan, sekarang dia sudah pergi, kemungkinan kita akan dalam masalah yang besar di masa depan. Xiaodio pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, dia pada saat ini telah menghancurkan diri sendiri dan kabur sebagai roh Yuan. Jika aku menggunakan energi di dalam tubuhku, sebenarnya aku bisa menangkap dia. Namun aku khawatir, jika aku melakukan hal itu, maka orang-orang dari sekte super akan segera merasakan kehadiranku. Tapi kau tidak perlu khawatir, tubuh fisiknya sudah hancur dan dia kabur sebagai roh Yuan yang sangat lemah. Tidak akan mudah baginya untuk memulihkan kekuatannya lagi. Xiaodio pun kemudian menatap Lindong dan dia nampak sangat kaget, lalu berkata, Lindong, tubuhmu. Karena pada saat ini, Xiaodio bisa merasakan riak energi Yuan yang melonjak kuat di dalam tubuh Lindong, dan semua lukanya juga telah sembuh total. Selain itu, ada jejak berwarna hijau di permukaan kulit dari Lindong. Hal ini membuat kekuatan Yuan Lindong terasa lebih kuat dari sebelumnya, yang kemudian cahaya hijau itu pun keluar dari pori-pori kulit Lindong. Hal itu segera membentuk sisik naga yang pada akhirnya muncul dan hilang di atas kulit Lindong. Melihat Xiaodio yang terkejut, Lindong pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, meskipun menggunakan aura naga surgawi memberikan beban yang sangat berat di tubuhku, namun itu juga menguntungkan buatku, karena sekarang kecepatan tubuhku dalam menyerap aura naga surgawi telah meningkat pesat. Selain itu, seni transformasi naga hijau surgawi tahap pertama sekarang telah naik ke level 2. Tahap pertama dari transformasi naga hijau adalah kulit naga, dan hal itu dibagi dalam beberapa tahap. Dan sekarang, kulit naga hijau milik Lindong telah naik menjadi level 2. Hal itu tidak hanya memberikan pertahanan yang lebih kuat daripada tahap pertama, namun juga kekuatan serang yang menakutkan yang bisa dibandingkan dengan seorang nirwana kelima. Mendengar hal ini, Xiaodio pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, haha, sepertinya kamu mendapatkan panen yang cukup besar dari pertempuran ini. Karena menurut Xiaodio sendiri, dengan naiknya level dari kulit naga, hal itu secara otomatis akan membuat Lindong bisa segera menerobos ke nirwana keempat. Di sisi lain, Xiaoyan yang pada saat ini berada di samping Lindong saat ini juga memiliki fluktuasi energi yang sangat besar di dalam tubuhnya, yang kemungkinan Xiaoyan akan segera melakukan terobosan. Karena tubuh Xiaoyan adalah mutasi dari harimau iblis surgawi, maka pelatihannya akan lebih cepat daripada manusia biasa. Dari pertarungan sebelumnya, jelas Lindong dan juga Xiaoyan benar-benar telah mendapatkan panen yang melimpah. Meski mereka berdua harus mengalami luka-luka yang cukup parah, Lindong pada saat ini dia memutarkan pinggangnya lalu mengatakan, kalau begitu, ayo kita pergi. Sudah saatnya kita kembali bergerak, karena kita harus menuju pusat medan perang kuno ini yang kemungkinan akan segera bertemu dengan individu-individu yang sangat kuat. Di dalam hati, Lindong merasa bahwa dirinya sekarang telah menjadi incaran dari banyak orang yang ingin merebut harta karun jiwa surgawinya. Dan ini pasti akan menjadi pertarungan yang tidak ada habisnya, yang pada akhirnya benar-benar menjadi ujian yang sesungguhnya untuk kelompok Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok Lindong akan didepak kembali ke kerajaan mereka? Ataukah mereka akan menarik perhatian dari orang-orang sekte super yang kemudian merekrutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Udon Qiankun Season 9 episode 3. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini beberapa kelompok terlihat bergerak sangat cepat, dan mereka dengan mudah melewati medan yang sangat rumit di dalam hutan ini. Karena sebenarnya kelompok ini adalah kelompok Lindong dan Sukui. Tiba-tiba saja Sukui yang ada di belakang Lindong pun kini mengatakan, saudara Lindong, semua pesaing yang telah memasuki wilayah inti dari medan perang kuno
Pada saat ini mereka harus segera menuju ke Gunung 100 Kekaisaran, karena tempat itu adalah tempat utama yang harus kita tuju. Tidak hanya tempat utama saja, tapi tempat itu juga menjadi tempat untuk kompetisi terakhir. Lindong yang mendengar kata-kata dari Sukui, dia pun mengangguk, yang kemudian Lindong mengatakan, Gunung 100 Kekaisaran ya? Karena jelas Lindong pernah mendengar tentang area ini, dan itu adalah titik pertemuan terakhir dari para ahli yang tidak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini. Tentu saja, semua orang yang bisa mencapai tempat itu adalah para ahli sejati yang menonjol di dalam medan perang kuno. Dan hanya orang-orang yang telah memiliki kualifikasi untuk pada akhirnya dipilih oleh sekte super. Tiba-tiba saja Sukui tertawa dan mengatakan, "Haha, saudara Lindong, dengan kekuatan kelompokmu pada saat ini, bahkan beberapa kerajaan super biasa tidak akan pernah berani menyinggung dirimu. Aku pikir bahwa kamu pasti akan dapat menarik perhatian dari sekte-sekte super." Nada bicara Sukui itu mengandung sebuah rasa keirian, tapi hal itu tidak membuat Sukui merasa keberatan sama sekali, karena dia mengerti meskipun bakat Sukui cukup tinggi, tapi masih ada celah yang begitu besar jika dibandingkan dengan Lindong. Lagi pula, jika bukan karena kelompok Lindong telah membantunya, kemungkinan besar kelompok dari trio Sukui tidak akan pernah mencapai titik ini. Dan satu-satunya hal yang membuat Sukui bersuka cita adalah pada saat ini adik perempuannya bisa mengendalikan kekuatan besar yang ada di dalam tubuhnya. Dengan begitu, kemungkinan perjalanan mereka tidak akan sia-sia. Tiba-tiba saja Siodo yang berada di samping Lindong kini mulai menggoda Sukui. Hehe, tenang saja. Selama sekte-sekte super itu menemukan energi besar di dalam tubuh Suro, mereka pasti akan segera menariknya. Dan pada saat itu, secara otomatis, mereka juga akan menarik orang-orang yang berada di sekitar orang yang telah mereka pilih. Sukui pun tertawa, yang kemudian dia mengejek dirinya sendiri. Haha, kalau begitu, orang-orang dari sekte super itu, jika mereka memilihku, maka diriku ini hanya akan menjadi investasi yang merugi buat mereka. Kata-kata dari Sukui itu membuat kelompok Lindong tertawa. Sesaat kemudian, Sukui pun berkata dengan serius, "Namun saudara Lindong, bahkan kerajaan super juga telah dibagi menjadi yang lebih kuat dan juga lebih lemah. Di antara mereka, ada beberapa kerajaan yang keberadaannya sangat mengerikan." Mendengar hal itu, Lindong pun hanya bisa mengangguk, karena secara alami, Lindong tidak akan pernah berbuat sombong, hanya karena dia telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin. Karena Lindong sadar, meskipun Kekaisaran Awan Angin itu adalah bagian dari kerajaan super, tapi mereka tidak dianggap sebagai tingkat yang teratas, karena di wilayah Suan Timur ini ada banyak kerajaan super yang tidak terhitung jumlahnya. Lagi pula, terdapat beberapa kerajaan super yang sangat istimewa dan kekuatannya melebihi kerajaan-kerajaan super yang lain. Para anggota dari kerajaan super yang istimewa itu, mereka ibaratnya sebuah monster dan juga jenius sejati, karena mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ibaratnya, mereka itu adalah orang yang diberkati oleh surga, karena seni bela diri dan juga harta karun jiwa yang mereka miliki adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dengan sumber daya dan juga bakat seperti itu, tidak ada satupun monster dari kerajaan super yang istimewa bisa dihadapi dengan mudah. Tidak lama kemudian, Lindong pada saat ini teringat dengan Jenderal Api dan juga Jenderal Gunung. Yang tiba-tiba, Lindong bertanya, "Saudara Sukui, apakah kamu tahu seberapa kuat Kekaisaran Gan Besar?" Mendengar pertanyaan dari Lindong itu membuat Sukui menjadi sangat terkejut. Ya, kemudian dia mengatakan, "Kekaisaran Gan Besar. Mereka adalah kekaisaran yang sangat kuat. Setidaknya, mereka berada satu tingkat lebih kuat dari Kekaisaran Awan Angin, karena mereka memiliki 3 raja dan juga 4 jenderal yang semuanya cukup terkenal." Mendengar hal itu, Lindong pun menjadi sangat terkejut, karena ternyata level Kekaisaran Gan Besar ini sebenarnya lebih kuat daripada Kekaisaran Awan Angin. Dan menurut prediksi dari Lindong, sepertinya orang yang disebut dengan 3 raja, seharusnya mereka telah melampaui kekuatan dari Feng Chang. Dan Lindong tidak tahu
apakah mereka pada saat ini telah berada di nirwana kelima atau tidak. Yang sesaat kemudian, Lindong pun bergumam dengan pelan. Sepertinya mereka akan memang sedikit merepotkan ya. Meskipun Lindong tidak memiliki dendam yang besar dengan kekaisaran Gan besar, tetapi sekarang dia telah berada di wilayah inti dari medan perang kuno. Dan semua orang yang ada di tempat ini adalah pesaing. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kelompok Lindong ini akan diserang atau tidak. Karena mereka pada saat ini telah memiliki 3 segel nirwana kelas surgawi. Melihat perubahan ekspresi di wajah Lindong, Sukui lalu bertanya, "Kenapa? Apakah saudara Lindong punya dendam dengan mereka?" Lindong pun hanya tersenyum. Dan dia lalu mengatakan, "Kami hanya memiliki sedikit perselisihan." Mendengar jawaban dari Lindong, ekspresi di wajah Sukui menjadi sangat suram. Yang kemudian dia tersenyum dengan rasa yang pahit sambil menggelengkan kepalanya. Karena setelah mengenal kelompok Lindong ini, secara bertahap Sukui menyadari bahwa masalah akan selalu mengikuti Lindong kemanapun. Karena beberapa saat yang lalu, mereka juga telah menjadi sasaran dari sekelompok orang misterius. Meskipun begitu, Sukui tidak merasa menyesal mengikuti kelompok Lindong. Jika bukan karena kelompok ini, maka trio Sukui pasti akan mengalami kesulitan bahkan untuk memasuki kota Wanxiang. Selain itu, kelompok dari Lindong juga selalu bisa mengatasi masalah yang mereka temui. Di dalam hati, kini Sukui bertanya-tanya, apakah trio Lindong ini yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah bisa melampaui para ahli yang kuat dari banyaknya kerajaan super. Lindong yang menyadari apa yang dipikirkan oleh Sukui, dia pun segera mengangkat kepalanya, yang kemudian memberikan lambaian tangan. Setelah itu, Lindong pun mengatakan, "Ayo cepat kita pergi, karena kita harus bergegas dengan cepat. Kita sekarang telah tertinggal 1 hari, dan kelompok kita ini harus segera menyusul orang-orang di pagi hari." Setelah mengatakan hal itu, kelompok dari Lindong dan juga Sukui kini telah melesat dengan cepat menerobos kedalaman hutan ini. Sepanjang malam, kelompok dari Lindong bergegas menuju wilayah inti, dan mereka tidak beristirahat. Pada saat itu juga, tidak ada masalah yang muncul secara tiba-tiba dan menghalangi kelompok dari Lindong. Oleh karena itu, ketika matahari akan segera terbit, kelompok dari Lindong sendiri sudah samar-samar bisa merasakan semakin banyak kehadiran orang di sekitar mereka. Dan setidaknya, pada saat ini, ada lebih dari selusin kerajaan super di wilayah inti ini. Yang bahkan kerajaan-kerajaan super itu berasal dari kota yang lebih besar jika dibandingkan dengan kota Wanxiang. Yang Lindong lihat pada saat ini, kompetisi semakin menarik saja karena banyak orang yang berjuang dengan kejam untuk bisa merebut dan juga mempertahankan segel nirwana dari tangan orang lain. Dan kemungkinan berbagai metode akan mereka lakukan demi bisa mendapatkan segel nirwana itu. Tiba-tiba saja, kelompok dari Lindong pada saat ini berhenti di sebuah pohon raksasa. Mata mereka segera menyapu ke seluruh tempat ini, dan Lindong pun menemukan ada banyak orang dengan wajah yang pucat. Di mata mereka terpancar keputusasaan yang besar. Sukui yang melihat hal ini, kemudian dia mengatakan, orang-orang ini sebenarnya telah kehilangan segel nirwana mereka. Namun di tempat ini tidak ada rasa kasihan sama sekali, karena yang ada hanyalah sebuah persaingan dan juga kemenangan. Di samping Sukui, Suro pun segera menimpali. Benar, mereka terlihat sangat menyedihkan. Mendengar ucapan dari Suro dan juga Sukui, kini Lindong berkata dengan lembut, "Di tempat ini pemenang adalah raja. Dan ini adalah prinsip yang tidak akan pernah berubah sejak zaman kuno. Karena sudah jelas, aturan di tempat ini, mereka yang kuat adalah pemenang." Bahkan Lindong sendiri tidak berani menjamin bahwa dirinya kali ini akan berhasil mencapai tempat akhir. Dan Lindong juga tidak bisa menjamin tidak akan ada lawan yang muncul yang akan membuat dirinya kerepotan sehingga kehilangan segel nirwananya. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Suro pun segera menggigit bibirnya dengan lembut karena dia juga memahami situasi saat ini. Lindong pun kali ini kembali melambaikan tangannya dan dia mengajak semuanya untuk segera pergi. Karena pada saat ini,
Secara bertahap, Lindong akan segera mengejar kelompok besar yang telah berkerumun di berbagai kota besar. Selain itu, suasana di tempat ini juga semakin menjadi berat karena berbagai perkelahian terjadi di depan mata Lindong. Dalam beberapa menit saja, Lindong telah melihat hampir 10 pertempuran dan kedua belah pihak juga telah berjuang mati-matian demi mendapatkan segel nirwana satu sama lain. Suasana ini benar-benar membuat orang yang melihatnya menjadi gila. Tatapan mata Sukui kini segera melihat jauh ke dalam hutan, yang kemudian Sukui pun mengatakan, "Saudara Lindong, di depan sana ada tempat istirahat karena tempat semacam ini sangat kacau. Bagaimanapun juga, semua ahli di medan perang kuno pasti akan segera berkumpul untuk menuju ke wilayah inti. Tidak mengherankan jika kita akan bertemu dan juga melihat monster apapun." Mendengar ucapan dari Sukui itu, Lindong pun merenung sejenak. Setelah itu, dia mengatakan, "Kita lewati saja dan tidak perlu beristirahat. Karena meskipun pada saat ini, kelompok dari Lindong juga perlu menyerap segel nirwana dari orang lain untuk meningkatkan level mereka. Tapi Lindong yakin bahwa kelompok ini memiliki banyak peluang di kemudian hari." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lindong, Sukui pun hanya bisa mengangguk. Dan tiba-tiba saja, kecepatan terbang dari Lindong pada saat ini melambat. Hal itu membuat Sukui heran. Dia pun lalu bertanya, "Saudara Lindong, ada apa?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Lindong pun hanya bisa mengangkat kepalanya dan dia melihat jauh pada hutan dengan pecahan batu yang berserakan di dekatnya. Di tempat itu ada banyak siluet yang membuatnya sangat hidup, dan kadang-kadang orang akan merasakan riak energi Yuan yang sangat liar dan juga keras. Setelah itu, Lindong pun tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Di depan sana ada beberapa aura yang sangat familiar." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang dirasakan oleh Lindong saat ini? Dan sebenarnya itu adalah aura milik siapa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangon Season 9 episode 4. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Terlihatlah tanah yang luas dengan pecahan batu di dalam hutan ini. Pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit mengelilingi seluruh tempat itu, yang ternyata itu adalah sebuah alun-alun batu kuno yang berwarna hijau, yang saat ini ada banyak orang telah berkumpul. Tiba-tiba saja terdengarlah suara orang marah-marah. "Jangan berlebihan, kami sudah memberimu segel nirwana yang kami punya. Apalagi yang kau mau? Kami tidak tertarik bertarung denganmu." Yang ternyata orang yang marah-marah itu adalah trio Moling yang pada saat ini sedang dalam masalah. Setelah mendapatkan warisan dari sekte pelindung, trio Moling pun bergegas keluar dari ruang harta karun kuno. Dan hingga saat ini mereka belum bertemu dengan Lindong kembali. Kekuatan dari trio Moling sendiri saat ini berada di nirwana ketiga, ditambah dengan warisan yang telah mereka miliki dari sekte pelindung, membuat mereka bisa sampai ke tempat ini. Di hadapan trio Moling, pada saat ini ada sosok dengan pakaian hitam. Dirinya tersenyum karena meremehkan trio Moling dan kemudian berkata, "Moling, kami sudah berbelas kasihan padamu untuk tidak merampok tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Selain itu, kami juga memberi kesempatan pada kelompokmu untuk membalas. Jika kamu bisa mengalahkan kami, maka kamu akan mendapatkan segel nirwanamu, ditambah dengan segel nirwana kami. Bukankah ini adalah sebuah tawaran yang cukup bagus?" Mendengar hal itu, Moling pun menjawab, "Kami tidak ingin melawanmu." Setelah itu, mata Moling melihat pada 3 sosok besar yang berada di belakang orang baju hitam. Ketiga sosok itu tidak memiliki niat untuk ikut campur karena mata mereka pada saat ini tertutup. Namun dari dalam tubuh mereka kini telah memancarkan riak energi yang sangat menakutkan, karena sebenarnya orang yang dihadapi oleh Moling ini adalah orang-orang dari kerajaan super. Kenapa Moling menjadi target mereka? Karena ada sedikit konflik di masa lalu. Namun Moling tidak berpikir
bahwa hari ini mereka akan benar-benar bertemu. Meskipun kelompok Moling telah mendapatkan warisan dari sekte pelindung, namun dia tahu bahwa fondasi dari kerajaan super sangatlah kuat. Makanya Moling lebih memilih menyerah daripada bertarung yang tidak ada gunanya. Pada awalnya kelompok Moling hanya beristirahat sebentar, namun tidak disangka akan bertemu dengan kelompok mereka, yang pada akhirnya mereka pun melakukan provokasi. Mansan yang emosian pun terpancing dan akhirnya bertarung dengan mereka. Mansan pun kalah karena telah dicurangi, dan pada akhirnya segel nirwana di tangan Mansan sekarang harus diserahkan pada kelompok itu. Kali ini wajah Duyun dan Mansan sendiri telah menjadi merah karena emosi. Namun mereka juga tidak berani melakukan perlawanan. Banyak orang di tempat ini melihat kelompok Moling dengan penuh rasa kasihan karena dipermainkan seperti itu. Namun di antara orang-orang ini juga tidak ada yang berani memberikan bantuan apapun, karena orang-orang yang dihadapi oleh trio Moling sekarang adalah kekaisaran Wei besar. Tidak ada satupun dari orang yang ada di tempat ini berani untuk menyinggung mereka. Dan semuanya hanya bisa mengatakan bahwa kelompok trio Moling sekarang sedang kurang beruntung. Pria berbaju hitam pun berkata pada Moling, "Hei Moling, kenapa kau seperti anak-anak? Apa yang bisa kau lakukan jika kami merebut segel nirwana kalian? Karena kamu datang dari kota besar yang sama dengan kita, maka kita akan memberimu dua pilihan. 1. Serahkan segel nirwanamu dan kau boleh pergi dari tempat ini. Atau yang kedua, kau melawan kami dan kami akan secara paksa mengambil segel nirwanamu. Bagaimana? Apa pilihanmu saat ini?" Moling pun hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan geram, sementara Duyun dan Mansan akan segera maju untuk bertarung. Namun hal itu segera dihentikan oleh Moling. Tiba-tiba saja Mansan berkata, "Moling, ayo kita bertarung saja." Mendengar kata-kata itu, Moling pun menggelengkan kepalanya dan dia menjawab, "Tidak ada gunanya kita bertarung saat ini, karena Moling telah melihat 3 orang yang kuat yang berada di belakang sana, yang sampai sekarang mereka belum bergerak. Jika trio Moling melakukan perlawanan, itu benar-benar sesuatu yang sia-sia saja." Mata Duyun dan juga Mansan sekarang juga melihat pada sosok yang ada di belakang sana. Seketika wajah mereka pun menjadi pucat, karena sosok itu adalah orang yang paling mempesona di kota berliku besar. Sesaat kemudian, sosok di belakang juga melihat pada trio Moling dengan pandangan yang jijik. Ekspresi dari Moling sendiri seketika menjadi sangat lesu. Dia berjalan maju yang kemudian berkata, "Jika kalian ingin segel nirwanaku, maka aku akan memberikannya." Pria berbaju hitam pun tersenyum yang kemudian dia mengatakan, "Haha, sungguh orang yang sangat pintar. Kamu benar-benar mampu memahami situasinya." Tanpa basa-basi lagi, pria baju hitam itu langsung menyerap segel perak yang ada di tangan Moling, yang kemudian dia mengatakan, "Pergilah kau dari sini dan jangan tunjukkan wajah kalian lagi di hadapan kekaisaran Wei besar. Jika tidak, maka kalian tidak akan bisa melindungi segel nirwana yang terakhir, karena dari kelompok trio Moling sekarang yang memiliki segel nirwana hanya tinggal Duyun saja." Moling pun hanya bisa mengepalkan tinjunya karena dia benar-benar sakit hati. Jika di belakang pemuda baju hitam tidak ada orang dari kerajaan super, maka Moling pasti akan berani melawan dia. Namun sayangnya, dukungan orang itu terlalu kuat dan Moling hanya bisa memilih untuk mundur. Sorot mata dari Moling meredup pada saat dirinya mengajak Mansan dan juga Duyun untuk pergi. Orang-orang yang melihat trio Moling, mereka merasa kasihan. Di sisi lain, kelompok dari kekaisaran Wei besar, mereka tertawa dengan sangat keras karena mereka sangat puas berhasil menjadikan kelompok dari trio Moling sebagai pecundang sejati. Namun tiba-tiba saja
Tawa dari mereka langsung diam, dan mata dari orang-orang Wei besar melihat ke tempat kosong di dalam hutan. Mo Ling yang berjalan pergi pun, dia tiba-tiba berhenti, sehingga Du Yun dan juga Man Shan yang ada di belakangnya sekarang menabrak Mo Ling. Mereka segera mengangkat kepala dan terlihat sangat terkejut ketika mereka melihat sosok yang berdiri di atas pohon. Selain itu, trio Mo Ling juga terlihat sangat malu karena sebenarnya sosok itu adalah kelompok Lindong. Jelas Lindong sejak tadi melihat trio Mo Ling yang telah ditekan, namun dia hanya diam saja. Dan kini Lindong pun mulai bertanya, apa yang terjadi? Ekspresi wajah dari Mo Ling yang lesu seketika berubah menjadi senyuman. Dia pun segera berjalan cepat ke arah Lindong, lalu mengatakan, Lindong, tidak kusangka kita akan bertemu lagi di sini. Tenanglah, tidak ada apa-apa. Ayo cepat kita pergi. Du Yun dan Man Shan yang berada di belakang Mo Ling, mereka juga tersenyum karena sekarang trio Mo Ling tidak berani meminta bantuan dari Lindong. Hal itu dikarenakan selama ini Lindong telah banyak membantunya dan tidak mau merepotkan Lindong lagi. Selain itu, Kekaisaran Wei besar bukanlah kerajaan tinggi, melainkan itu adalah sebuah kerajaan super, dan trio Mo Ling tidak mau melebatkan Lindong untuk berurusan dengan orang-orang yang kuat. Pria berbaju hitam pada saat ini tertawa terbahak-bahak, yang kemudian dia mengatakan, oh, ternyata meminta bantuan ya. Lindong pun mengabaikan perkataan dari pemuda berbaju hitam itu. Dia kemudian melihat trio Mo Ling dan bertanya, kenapa kalian tidak bertarung? Aku merasa bahwa kalian bisa menghadapi orang seperti itu. Sambil mengepalkan tangan, Mo Ling pun menjawabnya, di belakangnya ada orang dari kerajaan super. Lindong kemudian menatap tajam pada Mo Ling yang kemudian menepuk bahunya. Setelah itu, mata Lindong melihat pada sosok-sosok yang memiliki aura yang sangat kuat yang pada saat ini berada di pohon besar. Dan setelah itu, Lindong pun berkata, Mo Ling, aku akan mendukung kalian apapun yang terjadi. Apakah kau sekarang berani maju untuk merebut segel nirwanamu yang telah hilang? Mendengar hal itu, Mo Ling pun sangat terkejut. Dia kemudian mengangkat kepala sambil tersenyum penuh dengan kegirangan. Semangat Mo Ling juga telah kembali. Yang kemudian dia pun berkata, Lindong, kamu adalah bosnya dan kami akan mendengarkanmu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Mo Ling berhasil mendapatkan segel nirwananya yang telah hilang? Karena sepertinya keberaniannya telah kembali akibat dukungan dari Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 9 episode 5. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong kini tersenyum melihat semangat Mo Ling telah kembali. Yang kemudian Lindong bertanya, Mo Ling, apakah kau percaya padaku? Mo Ling pun menarik nafas dalam-dalam dan dirinya kali ini menjawab, aku tidak pernah meragukan dirimu sejak awal. Semenjak memasuki wilayah inti dari medan perang kuno, trio Mo Ling tidak pernah tahu jika Lindong sebelumnya telah bertarung dan juga mengalahkan Kekaisaran Awan Angin. Yang hal itu adalah bagian dari kerajaan super. Namun di dalam hati Mo Ling, dia selalu percaya dengan kemampuan dari Lindong. Yang bahkan sekarang Mo Ling juga yakin bahwa Lindong pasti akan mampu mengalahkan kerajaan super itu. Pada awalnya Mo Ling tidak ingin menyusahkan Lindong di dalam masalahnya, namun Lindong malah memberikan tawaran. Hal ini membuat Mo Ling merasa sangat senang. Namun kali ini Lindong tidak ingin ikut campur soal Mo Ling yang ingin mengambil kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Selama kerajaan super di belakang pemuda berbaju hitam tidak bergerak, maka Lindong juga tidak akan bergerak. Di sisi lain, Du Yun dan juga Man Shan tersenyum. Mata mereka kembali menjadi tajam karena semangat mereka juga telah kembali. Seolah-olah pada saat ini trio Mo Ling
bukan seperti pecundang yang barusan diinjak-injak. Orang-orang yang melihat trio Moling sudah bersemangat kembali, mereka pun menjadi sangat heran. Kenapa tiba-tiba trio Moling menjadi seperti itu setelah mereka melihat Lindong? Hal ini membuat orang-orang itu bertanya, apakah Lindong mampu menghadapi kerajaan super karena dia berani memprovokasi trio Moling. Lindong pun melambaikan tangan dan dia tertawa lalu mengatakan, "Pergilah, gunakan kekuatanmu sendiri untuk merebut kembali barang-barangmu. Meskipun kita berasal dari kerajaan rendah, aku akan bertanggung jawab dan menangani konsekuensi apapun yang terjadi hari ini." Lindong memang sengaja berkata dengan keras soal identitas mereka yang berasal dari kerajaan tingkat rendah. Hal ini membuat banyak orang menjadi sangat kaget yang kemudian menatap aneh pada Lindong. Awalnya mereka semua mengira bahwa Lindong ini adalah orang yang berasal dari kerajaan super. Namun tidak disangka bahwa dia berasal dari kerajaan tingkat rendah. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa ini adalah sebuah misteri. Bagaimana bisa kerajaan tingkat rendah bisa sampai di tempat ini? Trio Moling yang sudah mendapatkan semangat dari Lindong, mereka pun berbalik badan dan kembali alun-alun dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Pria berbaju hitam di alun-alun kemudian berkata, "Oh, kalian ternyata punya nyali juga." Dia pun kemudian melihat tajam pada Lindong yang kemudian mengatakan, "Bocah, jangan sembarangan kau terlihat perkasa di depan kami. Karena penyesalan selalu datang di akhir waktu. Aku percaya bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dengan urusan kami." Lindong pun hanya tersenyum setelah dia mendengar kata-kata dari pria baju hitam. Dia kemudian menatap tajam pada sekelompok orang yang ada di pohon besar yang kali ini juga melihat pada Lindong. Yang kemudian rasa dingin pun terlintas di wajah Lindong saat ini. Pria berambut putih yang berada di samping pria baju hitam, dia pun tersenyum lalu berkata, "Berani sombong di depan kami, sama artinya dengan cari mati." Dia kemudian tersenyum dan kembali duduk karena dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini memberikan perlawanan. Yang kemudian dengan santai berkata, "Li Kun, karena orang-orang ini telah menguji kekaisaran Wei besar kita, maka kamu harus menjawab ujian mereka." Li Kun yang ada di arena pun dirinya segera menjawab, "Baiklah." Li Kun sekarang berbalik dan raut wajahnya menunjukkan ekspresi yang ganas ketika dia melihat trio Moling lalu mengatakan, "Aku sebelumnya telah memberikan kalian kesempatan untuk hidup, namun kalian telah menolaknya. Jangan salahkan aku jika sekarang aku tidak berbelas kasihan lagi." Setelah mengatakan hal itu, energi Yuan yang sangat megah keluar dari dalam tubuh Li Kun. Melihat hal itu, trio Moling juga langsung menunjukkan energi Yuan mereka. Hal ini membuat Li Kun sangat kaget karena ternyata trio Moling juga tidak lemah dan energi mereka juga sangat besar. Merasa terprovokasi, Li Kun pun segera berteriak pada 4 anak buah yang ada di belakangnya, "Bunuh mereka, jangan beri belas kasihan." Hal ini dilakukan oleh Li Kun karena dia tidak mau bahwa kekaisaran Wei besar diinjak-injak oleh orang lain. 4 orang yang ada di belakang Li Kun, yang juga seorang nirwana ketiga, mereka segera mengeluarkan energi Yuan yang kemudian melesat dengan cepat ke arah trio Moling. Yang sebenarnya 4 orang itu kekuatannya masih berada di bawah trio Moling saat ini. Karena trio Moling telah mendapatkan warisan dari sekte pelindung, mungkin mereka memang belum bisa bersaing dengan pimpinan dari kerajaan super. Namun jika hanya menghadapi anggotanya saja, jelas itu masih bisa ditangani oleh trio Moling. Kelompok dari trio Moling pada saat ini berduel di udara dengan 4 orang tadi, dan seni bela diri pun mereka keluarkan dari kedua belah pihak. Hal ini membuat orang-orang yang melihat trio Moling menjadi sangat kaget karena ternyata mereka yang tadi diinjak-injak
benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Xiao Diao yang berada di samping Lindong, ketika melihat hal ini, dia pun tersenyum lalu mengatakan, mereka bertiga telah berkembang dengan cukup baik. Lindong pun hanya mengangguk, yang kemudian dia menjawabnya, bagaimanapun juga, mereka bertiga telah mendapatkan warisan dari sekte pelindung. Hal itu akan mampu menutupi celah fondasi mereka dengan orang-orang dari kerajaan super. Kemajuan dari trio Moling memang lumayan cepat, dan sepertinya warisan itu cukup signifikan. Karena bagaimanapun juga, Lindong saat ini hanyalah orang yang berada di Nirwana ketiga. Namun karena mendapatkan warisan dari Raja Naga Kingxi, bahkan Lindong mampu mengalahkan Feng Chang yang telah berada di puncak Nirwana keempat. Suro yang ada di dekat Lindong, dirinya lalu bertanya, apakah kakak Lindong mengenal mereka? Sambil tersenyum, Lindong pun menjawab, iya, mereka bertiga berasal dari kerajaan yang sama denganku. Jawaban Lindong ini membuat Suro sangat kaget, karena dia sudah melihat keganasan Lindong ketika dalam pertarungan. Namun pada saat Suro melihat trio Moling, Suro merasa bahwa mereka biasa-biasa saja. Xiaoyan yang sejak tadi diam saja, dirinya pun tiba-tiba mengatakan, sepertinya mereka akan menang. Baru saja Xiaoyan diam, kini 4 orang dari Kekaisaran Wei besar sudah terlempar dengan cara yang sangat menyedihkan, dan mereka sudah terluka parah. Selain itu, segel Nirwana di tangan mereka juga sudah diserap oleh trio Moling. Sebelum mereka dilemparkan seperti sampah. Melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah, hal itu membuat Li Kun menjadi sangat marah. Namun pada saat Li Kun sendiri akan segera maju, Moling sekarang malah sudah ada di hadapannya dengan tangan yang menari-nari dan mengandung energi Yuan yang cukup ganas. Karena saat ini, Moling akan segera mengeluarkan seni bela diri tentara Yuan, dan itu adalah seni bela diri jiwa tingkat rendah yang telah dia dapatkan dari warisan sekte pelindung. Melihat hal ini, wajah dari Li Kun sendiri terlihat sangat panik dan dia berteriak, Moling, beraninya kau. Sambil mengatakan hal itu, Li Kun yang panik segera memberikan tinjuan energi Yuan ke depan. Namun Moling yang sudah dikuasai emosi, dia pun dengan keras menghantam kepalan tinju milik Li Kun. Hal itu membuat tinju dari Li Kun seketika langsung meledak, dan dia pun kini dikirim terbang sambil memuntahkan darah. Banyak orang yang terkejut ketika mereka melihat Moling telah mengirim terbang Li Kun hanya dengan 1 serangan saja. Namun orang-orang ini juga segera merasa kasihan pada Moling, karena sebentar lagi orang-orang dari kerajaan super yang melihat pertarungan, mereka pasti akan segera bergerak yang kemudian menuntut balas. Pria berbaju hitam yang berada di pohon besar, dirinya pada saat ini terlihat sangat marah, dan dia pun mengatakan, dasar manusia tidak berguna. Setelah itu, sang pria pun menepuk dengan keras tempat duduknya, dan kini sebuah energi hitam keluar dari dalam tubuh pria itu, disusul dengan energi Yuan yang sangat megah. Karena sebenarnya pemuda baju hitam dengan rambut putih itu telah berada di Nirwana keempat. Energi Yuan yang dia keluarkan pada saat ini segera berubah menjadi sayap yang besar, dan seketika orang itu telah melesat ke atas Moling sambil tertawa dengan jahat. Dan pria itu kemudian mengibaskan tangan, yang sesaat energi Yuan yang sangat besar telah membentuk sebuah badai dan segera melesat ke arah Moling. Yang kemudian pria itu berteriak, bahkan seorang jabingan dari Kekaisaran Wei besar kita lebih mulia daripada makhluk kerendahan seperti kalian. Aku akan memberitahu dirimu tentang hal yang tidak bisa kau sentuh. Ekspresi Moling pun berubah ketika dia merasakan energi Yuan yang sangat besar dan juga megah sedang mengarah padanya. Baru saja Moling akan membalas, tiba-tiba saja ada angin yang berhembus dari belakangnya dan langsung berdiri di depannya. Sebuah tongkat hitam yang besar segera menyapu pada badai energi Yuan, dan akhirnya dar! Badai energi Yuan pun menyebar.
Pria berambut putih yang ada di udara segera terpental ke belakang dan tubuhnya pada saat ini menabrak pohon besar dengan sangat keras. Hingga pada akhirnya pria itu terjatuh dengan cara yang sangat menyedihkan. Mata dari pria berpakaian hitam yang berada di bawah pohon sekarang menjadi sangat gelap. Pada saat dirinya melihat hal ini, dia pun segera menjentikan jari dan mengeluarkan sebuah belati, yang kemudian belati itu pun ditembakkan menjadi sebuah energi hitam yang sekarang mengarah pada Xiaoyan dengan sangat cepat. Yang bahkan energi hitam dari belati itu cukup kuat untuk membelah tubuh dari seorang nirwana keempat. Dan akhirnya, tang! Sebelum belati hitam mengenai tubuh dari Xiaoyan, pada saat ini terlihat cahaya hijau telah menabrak belati hitam itu yang kemudian menghancurkannya. Melihat hal ini, pria berbaju hitam terlihat sangat kaget karena sejatinya belatinya dapat dihancurkan dengan mudah. Sesaat kemudian, dia melihat pria yang di dahinya ada cahaya hijau yang kelap-kelip. Karena itu adalah Lindong. Yang pada saat ini Lindong pun mengatakan, "Aku adalah Lindong dan kupikir diriku masih bisa mengurus masalah di sini." Setelah itu, Lindong pun tersenyum. Hal ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi sangat kaget setelah pemuda yang tersenyum menyebutkan bahwa namanya adalah Lindong. Mata dari banyak orang segera menyusut setelah menyadari siapa Lindong sebenarnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera memusnahkan orang-orang dari Kekaisaran Wei besar seperti dirinya memusnahkan Kekaisaran Awan Angin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.